Salam sejahtera dan selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kita jumpa kembali di dalam doa pagi online pada Selasa pagi ini. Kita kembali akan bersama membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk segala kebaikan, pemeliharaan Tuhan dan juga penyertaan Tuhan yang senantiasa kami rasakan sampai pagi ini ketika kami dapat melewati malam dan kembali kami bangun dengan kekuatan dan kesegaran yang baru. Engkau menyapa kami dengan udara pagi ini dan disitulah kami diingatkan betapa kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan selalu baru setiap pagi. Sebelum kami melakukan kegiatan sepanjang hari ini, kiranya Tuhan juga yang menolong dan membekali kami dengan firman-Mu, sehingga firman itulah yang terus meneguhkan dan menguatkan kami semua. Bersabdalah ya Tuhan, ampuni segala dosa dan kelemahan kami. Di dalam nama Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pada pagi ini diambil dari Keluaran 18 ayat 13 sampai dengan 27. Tema doa pagi kali ini adalah kerja bersama-sama. Saudara-saudara, demikian dikatakan dalam Keluaran 18 ayat 13 sampai dengan 27. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, "Apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang?" Kata Musa kepada mertuanya itu, "Sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku, dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah." Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu, takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang, dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa. Maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya." Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu, dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang,
pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu. Perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan ia pulang ke negerinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melakukan pekerjaan atau tugas jika dilakukan bersama-sama pastinya akan lebih ringan. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Demikian ada sebuah peribahasa. Dalam peribahasa tersebut, saudara-saudara, mengandung makna pentingnya pendelegasian tugas atau pekerjaan kepada pihak lain, sehingga tidak ditanggung atau dikerjakan sendiri. Inilah saudara-saudara yang dialami Musa dalam bacaan kita pada pagi hari ini. Saat itu Musa diingatkan oleh Yitro, mertuanya. Yitro melihat bahwa ada keterbatasan dalam diri Musa. Memang Musa sebagai pemimpin memahami sesungguhnya bahwa bangsa Israel dipimpin langsung oleh Allah, sedangkan dirinya hanya perantara antara Allah dan umatnya. Oleh karena itu, saudara-saudara, ia menerima umat Allah datang kepadanya dan meminta petunjuk Allah serta mengadili ketika ada perkara di antara mereka. Namun, menurut Yitro, jika Musa melakukan pekerjaan yang berat itu seorang diri saja, maka akan muncul dampak negatif dalam diri Musa dan juga akan menimbulkan dampak negatif kepada bangsa Israel. Itu dikatakan di dalam ayat 18. Apa yang dilakukan Musa saat itu terlalu berat, kata Yitro, jika ia harus melayani mereka satu persatu seharian dari pagi sampai petang. Orang-orang yang datang mengadu pun akan kepayahan, saudara-saudara, jika harus antri seharian. Oleh karena itu, Yitro memberikan nasihat penting. Ada 3 hal yang ia nasihatkan kepada Musa. Yang pertama adalah Musa harus terus menjadi jembatan komunikasi antara Allah dengan bangsa Israel. Ia harus tetap mewakili Israel di hadapan Allah dengan menyampaikan perkara-perkara mereka kepada Allah, mengajarkan ketetapan-ketetapan Allah, jalan yang harus dijalani, dan pekerjaan yang harus dilakukan. Lalu yang kedua, itu kita temukan dalam ayat 21, bahwa Musa harus melakukan pendelegasian dengan mencari orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang yang dapat dipercaya, dan orang yang membenci suap. Mereka yang akan menangani kasus-kasus yang lebih ringan dengan menempatkan mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, pemimpin 10 orang. Musa pun mengikuti nasihat Yitro, saudara-saudara, mertuanya itu, dengan berbagi kepemimpinan dan kewenangan sehingga segala sesuatu dapat berjalan lebih baik dan lebih efektif. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam prinsip manajemen modern yang dilakukan Musa adalah pendelegasian, yaitu pendelegasian kewenangan Musa kepada orang lain secara berjenjang. Akhirnya keadaan pun menjadi lebih baik, saudara-saudara, dan bagi Musa pun juga bagi bangsa Israel, mereka akan mengalami keadaan yang lebih baik. Pekerjaan Musa menjadi lebih ringan, bangsa Israel pun tidak perlu mengantri dari pagi sampai dengan petang untuk meminta nasihat dari Musa. Karena mereka sudah memiliki pemimpin-pemimpin untuk 1000 orang, 100 orang, 50 orang, dan 10 orang. Merekalah yang pada akhirnya mengadili perkara-perkara kecil yang mereka mampu tangani, dan untuk perkara-perkara yang besar memang masih tetap ditangani oleh Musa. Dengan metode ini pula, saudara-saudara, dari bangsa Israel pun akan lahir orang-orang yang mampu menjadi pemimpin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu pendelegasian seperti yang dilakukan Musa
patut diteladani di dalam berbagai segi kehidupan kita. Baik dalam hidup berumah tangga, dalam hidup bergereja dengan segala bentuk pelayanannya, maupun juga dalam pekerjaan kita sehari-hari. Misalnya kalau kita kaitkan dalam kehidupan rumah tangga, bisa saja di situ terjadi pembagian tugas, saudara. Mana yang dilakukan atau dikerjakan oleh seorang ayah, mana juga yang bisa dilakukan oleh seorang ibu, dan juga yang dilakukan oleh anak-anak. Jadi tidak semuanya itu diserahkan kepada asisten rumah tangga. Ya, jadi masing-masing bisa mempunyai peran. Dan disitulah terjadi pendelegasian tugas di antara anggota keluarga, khususnya keluarga inti. Kemudian di dalam pelayanan di gereja, saudara-saudara, juga jangan sampai pelayanan itu diborong atau diambil alih oleh orang-orang tertentu. Misalnya kita harus memberi ruang dan juga memberi kesempatan kepada yang lain untuk mengambil bagian di dalam pelayanan. Ketika tuntutan pelayanan makin bertambah, sewajarnya lah tugas-tugas tertentu itu didelegasikan, saudara-saudara, kepada orang-orang yang terpilih, orang yang dilatih, dan yang selalu mengutamakan kehendak Allah, ya, bukan kehendak pribadinya. Maka saudara-saudara, kalau ini terjadi, akan tumbuh sebuah persekutuan yang saling melengkapi. Dengan demikian, pelayanan di gereja tidak menjadi ajang aksi seorang diri dari orang tertentu. Adanya pendelegasian pelayanan pun akan memudahkan regenerasi dalam pelayanan gerejawi. Demikian pula saudara-saudara dalam menangani pekerjaan di kantor yang dipercayakan kepada kita. Sedapat mungkin ada pendelegasian tugas dan pekerjaan. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari kita belajar dari Musa dan juga belajar dari umat Israel yang telah mengingatkan pentingnya kerja bersama-sama, ya, dalam sebuah komunitas dimanapun kita hidup, dimanapun kita bergaul. Dan apalagi kalau kita sebagai seorang pemimpin, maka saudara-saudara, kita harus punya konsep bahwa di dalam melakukan semua itu kita tidak kerja sendiri, tetapi kerja bersama-sama, sehingga semuanya menjadi ringan dan semuanya juga bisa tertolong dengan baik. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, untuk pagi ini kami dapat belajar dari pengalaman Musa dan umat Israel di dalam menangani satu masalah atau beberapa masalah terkait dengan pendelegasian tugas dan pekerjaan, di mana itu tidak hanya dipegang oleh satu orang, tetapi itu juga bisa ditangani oleh banyak orang. Dan biarlah ketika kami pagi ini diingatkan pentingnya pendelegasian, pentingnya kami melibatkan orang lain di dalam pekerjaan ataupun di dalam tanggung jawab yang diemban oleh kami, sehingga melaluinya pekerjaan pun bisa menjadi efektif, menjadi lebih baik, dan apa yang boleh terjadi dalam kehidupan komunitas, khususnya di dalam hidup rumah tangga maupun di dalam hidup bergereja dan di dalam pekerjaan kami masing-masing, terjadi harmonisasi yang indah, di mana satu sama lain saling menolong, saling membantu, dan satu sama lain saling mengerjakan seturut dengan bagian masing-masing. Terima kasih untuk firman yang pagi ini, di dalamnya kami diingatkan betapa pentingnya untuk kami kerja bersama-sama dan bukan hanya kerja sendiri dan menonjolkan diri kami sendiri. Tuhan yang Maha Baik dan Maha Kasih, pagi ini kami berdoa untuk pergumulan-pergumulan yang senantiasa ada di dalam hidup kami, khususnya ketika pandemi COVID-19 ini, yang setiap pagi kami berdoa untuk kiranya keadaan menjadi lebih baik, dan biarlah kiranya Tuhan juga yang terus menolong, khususnya saudara-saudara kami yang sedang bergumul oleh karena mengalami banyak kehilangan, baik itu kehilangan pekerjaan maupun juga kehilangan pendapatan dan kehilangan yang lain, kehilangan anggota keluarga yang dikasihinya oleh karena terpapar COVID-19. Bila Tuhan terus kuatkan dan hiburkan bahwa di dalam Tuhan ada kekuatan dan pengharapan yang selalu baru. Kami juga berdoa bagi mereka yang sakit,
biarlah Tuhan juga tolong dan Tuhan sembuhkan dalam kuasa dan berkat-Mu. Segala upaya pengobatan juga senantiasa ada di dalam berkat Tuhan. Kami berdoa juga untuk orang-orang yang terus melayani pasien COVID-19 dengan berjelih lelah. Mereka terus berjuang untuk melayani banyak orang. Tuhan kiranya juga melindungi dan memberkati hidup mereka dan keluarga mereka. Terima kasih, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Biarlah di tengah pandemi COVID-19 ini, mereka pun senantiasa dijaga dan dipelihara oleh Tuhan, khususnya bagi pemimpin kami, dari jajaran presiden sampai dengan ke daerah, pemimpin daerah. Biarlah Tuhan beri hikmat, sehingga mereka pun dapat mengantisipasi setiap pergumulan yang mereka hadapi terkait dengan penyebaran COVID-19 ini, dengan bersikap bijak dan menjadi teladan di dalam menerapkan protokol kesehatan. Bagi kami semua, kiranya Tuhan juga menolong kami untuk kami juga menaati protokol kesehatan, sehingga kami dapat melindungi diri kami sendiri dan juga orang lain. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini di dalam kasih setia Tuhan. Dalam nama Kristus kami berdoa dan kami memohon. Amin.